Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar hari ini, teman-teman? Pagi, Pak. Alhamdulillah sehat ini. Ya, alhamdulillah. Eh, Bapak absen dulu ya. Sepertinya kelas ini pagi ini nihil ya. Apa Mas Fuad nihil, Mas Fuad? Semua masuk? Ya, Pak. Nihil, Pak. Masuk. Ya, terima kasih Mas Fuad telah menjawab. Nah, teman-teman pada pagi hari ini kita akan belajar tentang hukum Kirchhoff. Ya. Nah, sebelumnya kita langsung masuk ke pembelajaran aja. Tujuan pembelajaran di hukum Kirchhoff ini, karena tujuan pembelajarannya yang pertama itu mengetahui konsep hukum satu Kirchhoff dan hukum dua Kirchhoff. Nah, selanjutnya siswa dapat mengaplikasikan hukum Kirchhoff ke dalam rangkaian satu loop dan dua loop. Nah, pada pembelajaran kali ini, Bapak akan membuat kalian berkelompok, beberapa kelompok. Di sini ada 15 orang. Ini Bapak jadikan tiga kelompok aja. Satu kelompoknya nanti 5 orang. Nah, di sini nanti Bapak akan tugaskan kalian untuk mencari apakah hukum Kirchhoff satu itu dan apakah hukum Kirchhoff dua itu beserta persamaannya. Nah, sekarang silakan kalian untuk berkelompok terlebih dahulu untuk mendiskusikan tentang hukum satu Kirchhoff dan hukum dua Kirchhoff. Kelompoknya Bapak kirim lewat grup ya. Silahkan dilihat. Baik, Eh, Pak. Bapak kasih waktu sekitaran 10 menit saja ya. Ya, silahkan teman-teman berkelompok 10 menit dari sekarang. Nanti jam 7 lebih 25 menit. Nanti silahkan salah satu dari kalian untuk mempresentasikan tentang diskusi kelompoknya. Silahkan dikerjakan. Baik, Pak. Ya, teman-teman, sudah 10 menit. Udah selesai semua apa masih ada yang belum selesai? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Eh, Siapa yang mau presentasi? Coba kelompoknya Mas Fuad ya. Iya, Pak. Saya, Pak. Ya, siap. Silakan Mas Fuad. Disebutkan aja atau di Mas Fuad langsung ngomong aja apakah hukum Kirchhoff satu itu, hukum Kirchhoff dua itu. Ya, silakan Mas Fuad. Oke. Baik, Pak. Menurut dari kelompok kami ya, Pak, untuk bunyi hukum satu Kirchhoff itu besarnya kuat arus yang masuk itu sama dengan jumlah atau besarnya arus yang keluar di titik tersebut gitu, Pak. Terus kalau hukum Kirchhoff yang kedua Ya. itu besarnya keseluruhan voltase di sekitar loop tertutup. Jadi kalau yang tertutup itu dalam satu rangkaian mempunyai besarnya sama dengan nol, gitu, Pak. Kalau persamaannya boleh disebutkan Mas Fuad. Oh iya, kalau yang hukum Kirchhoff satu itu persamaannya sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Kemudian kalau yang hukum Kirchhoff 2 itu sigma I sigma GGL atau jumlah gerak gaya listriknya itu Ya. ditambah dengan sigma kuat arus dikalikan dengan hambatan, maka hasilnya sama dengan nol. Ya. Eh, Cukup Itu, Pak. gitu Mas Fuad. Ya, cukup sekian mungkin dari kelompok kami. Eh, Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Ardi. Ya, silahkan beri tepuk tangan dulu kepada kelompoknya Mas Fuad. Nah, benar teman-teman yang dikatakan dari kelompoknya Mas Fuad tadi. Nah, kita masuk ke pembahasan di hukum Kirchhoff satu. Nah, hukum Kirchhoff satu disebut juga sebagai junction rule atau hukum percabangan yang memiliki kekekalan muatan. Ya,
Hukum ini biasanya digunakan dalam rangkaian yang multisimpal serta memiliki beberapa titik percabangan yang membagi arus listrik. Nah, bunyinya seperti benar yang seperti diomongkan kelompok dari Mas Fuad tadi, bunyi kemungkinan satu itu jumlah kuat arus listrik yang masuk ke titik cabang akan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut. Atau bisa kita tuliskan itu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, dari penjelasan hukum Kirchhoff satu, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Belum Pak, sementara ini. Kalau tidak, coba, ini ada sebuah contoh. Nah, di sini ada soal hukum Kirchhoff satu. Ada I1, ada I2, I1 sebesar 2 ampere, I2 sebesar 1 ampere, I3-nya sebesar 0,5 ampere. Nah, berapakah I4-nya? Coba siapa yang berani menjawab atau siapa yang bisa menjawab? Silahkan langsung on mic saja. Oh, Mas Fuad lagi, Raisen. Silahkan Mas Fuad. Ya, saya izin menjawab Pak. Ya, Karena tadi di konsepnya kan I masuk sama dengan I keluar ya Pak. Jadi itu I1 tambah I2. Berarti 2 tambah 1 itu 3. Terus kemudian uh, I nah I, I1 plus I2 itu sama dengan I3 plus I4. Berarti I3 ditambah I4 itu 0,5 ditambah I4. Terus berarti yang I4 itu yang 3 dikurangi 0,5 sama dengan 2,5 Pak. ya, tepuk tangan dulu untuk Mas Fuad. Benar sekali Mas Fuad. Nah, eh, ini sebenarnya sangat mudah ya bagi teman-teman harusnya karena menggunakan rumus sigma I masuk sama sigma I keluar sudah terlihat di situ kalau I1 sama I2 arahnya itu masuk ke titik O. Nah, ke titik O, sedangkan I3 sama I4 itu keluar. Nah, benar yang dikatakan Mas Fuad berarti I1 ditambah I2 sama dengan I3 ditambah I4. Jadi I1-nya 2, I2-nya 1, berarti 3, toh? 3 sama dengan 0,5 ditambah I4. Berarti I4-nya 3 dikurangi 0,5. Nah, menghasilkan 2,5 ampere. Nah, benar sekali Mas Fuad. Terima kasih Mas Fuad. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan Kirchhoff 2. Nah, hukum Kirchhoff 2 atau loop rule atau hukum Simmel memiliki perbedaan potensial antara dua titik percabangan yang ada di dalam sebuah rangkaian yang sedang berada dalam keadaan konstan. Nah, bunyi hukum Kirchhoff 2 itu tertera di sini jumlah keseluruhan voltase di sekitar loop tertutup yang ada dalam suatu rangkaian mempunyai besar yang sama dengan nol. Atau bisa kita tuliskan sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, keterangannya bahwa sigma lambang ya, kita lihat itu kayak lambang E itu ada jumlah aljabar gerak gaya listrik atau GGL. Nah, yang sigma I sama kali R jumlah penurunan tegangan atau I-nya itu arus dan R-nya itu hambatan. Juga I-nya itu arus dan R-nya juga hambatan. Nah, itu sama dengan nol. Eh, Sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan tentang hukum Kirchhoff 2 ini? Tentang bunyinya hukum Kirchhoff 2 itu persamaannya kayak gimana? Ya, insya Allah Pak. Insya Allah Pak. Belum ada Ya, pertanyaan. tidak ya. Ya, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke aturan hukum Kirchhoff. Nah, aturan yang pertama itu untuk setiap lintasan tertutup, Gramet harus memilih loop dengan arah tertentu. Kamu harus menentukan arah loopnya, apakah mau searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Namun lebih baik gunakan arah yang searah dengan arusnya. Jadi jika arusnya dilihat dari GGL-nya harusnya berarah ke berlawanan jarum jam, lebih baik kita loopnya juga mengikuti berlawanan arah jarum jam. Gitu. Nah, aturan yang kedua itu jika arah loop yang ada di suatu cabang sama dengan arah arusnya, maka penurunan tegangan atau I kali R akan memiliki tanda positif.
Jika arahnya berlawanan, maka tandanya menjadi negatif. Yang ketiga itu kalau saat mengikuti arah loop, kutub sumber tegangan yang dijumpai pertama kali adalah kutub positif, maka gerak daya listrik atau GL-nya jadi bertambah positif. Nah, sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Cukup sampai sini terlebih dahulu. Ini ada contoh soal atau tugas buat kalian. Nah, tugas buat kalian tentang loop satu loop. Nah, ini soalnya suatu rangkaian listrik ditunjukkan seperti gambar berikut ini. Nah, tentukan arusnya. Arus yang mengalir di sini menggunakan aturan loop tadi. Sekian dari Bapak. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Belum ada, Pak. Ya, kalau Nggak tidak, ada. sekian dari Bapak. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih Mas Fuad telah menjawab dan mau presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.